Selamat siang, Pak Supri. Selamat siang, Ibu Sadita. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah bertanya. Izin, Pak, maaf ini sebelumnya. Mohon boleh minta waktunya sebentar, Pak Supri. Oh, iya Bu. Boleh Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Ini, Pak, saya mau sharing sedikit nih terkait Ya. dengan kemampuan kompetensi pedagogik saya gitu, Pak. Oh, begitu Bu. Kira-kira apa tujuan Ibu Sadita ingin meningkatkan kompetensi pedagogik tersebut Bu? Iya, Pak. Jadi saya ini ingin menjadi seorang guru yang mampu Iya. menciptakan ataupun mengolah kelas yang kondusif, efektif, dan menyenangkan bagi murid di kelas. Nah, Iya. agar murid tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang tentunya saya harapkan seperti itu, Pak. Oh, Namun gini, Pak, sudah 2 minggu ini saya amati itu saya mengalami kesulitan gitu dalam mengolah ataupun memanajemen kelas saat pembelajaran berlangsung di kelas gitu, Pak. oh, seperti itu Bu ya. Oh, kira-kira Bu Sadita, apa yang Ibu Sadita sudah lakukan dalam menghadapi kesulitan tersebut Bu? Kira-kira Bu. Yang saya lakukan, saya sudah melakukan berbagai metode gitu, Pak. Metode pembelajaran seperti saya minggu lalu menggunakan metode jigsaw dengan membentuk kelompok-kelompok kecil gitu, Pak. Tapi Iya. ternyata metode jigsaw tersebut belum bisa membuat murid kondusif gitu, Pak, di kelas. Oh iya Bu. Uh, apa yang menjadi tantangan Ibu Sadita dalam pembelajaran di kelas tersebut Bu? Jadi saya masih merasa kesulitan gitu Pak untuk mengendalikan murid-murid yang suka berbicara dengan teman-temannya di kelas gitu Pak, suka ribut dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Oh iya Bu. Seperti yang Ibu butuhkan berarti agar pembelajaran di kelas bisa kondusif dan efektif Bu ya? Iya, iya seperti itu Pak. Apa ya Pak? Mungkin saya memerlukan sebuah strategi gitu ya Pak ya untuk mengendalikan murid yang suka ribut, yang suka berbicara Iya, dengan temannya di kelas gitu iya, kali ya Pak ya. iya. Ya, baiklah Bu, mari kita bahas strateginya untuk mengendalikan murid yang ya tadi itu Bu, suka berbicara ataupun ribut saat pembelajaran berlangsung. Biasanya Bu, untuk memahami penyebab murid yang suka berbicara yang berlangsung itu mungkin bisa saja karena anak itu kurang memahami materi pelajaran Bu, atau apa karena mereka bosan, atau apa karena mereka mungkin ingin menarik perhatian daripada ibu gitu Bu. Mungkin 3 hal itu Bu, biasanya Bu. Oh iya seperti itu ya Pak. Tapi setelah saya pikir mungkin mereka itu karena bosan gitu kali Pak ya dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Iya Bu, bisa Bu. Mungkin ada lagi Bu selain bosan Bu. Ya, apa ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi ya mungkin, untuk menarik perhatian saya gitu, Pak. Oh iya Bu, wajar aja Bu, karena anak-anak itu kan masih kelas 7, mereka masih baru dari peralihan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama Bu. Jadi mungkin mereka minta perhatian dari ibu. Iya, benar gitu kali, Pak, ya. Mereka masih terbawa suasana ketika mereka masih di sekolah dasar gitu. Padahal sekarang mereka sudah naik jenjang ke SMP, seperti itu ya, Pak, ya. Iya Bu. Baik Mbak Sadita, jika demikian pertama kita bahas dulu masalah murid yang bosan. Jadi kita perlu melakukan sesuatu Bu agar murid bisa fokus kembali Bu. Biasanya murid yang bosan itu karena dia sulit untuk fokus pada materi yang Ibu jelaskan. Tidak ada hal-hal yang menarik perhatian daripada penjelasan Ibu sehingga dia bosan dan mengajak temannya untuk berbicara atau mengobrol gitu Bu. Iya, mungkin seperti itu ya, Pak, ya. Lalu gimana ya, Pak, ya, kira-kira ya?
Oh, jadi seperti ini, Bu. Jadi Bu Sadita kan mungkin pernah bosan lah atau dalam suatu kegiatan, misalkan saat saat mengikuti kegiatan workshop ataupun IHT yang dilaksanakan di sekolah, pasti ada rasa bosan dan jenuh saat mengikuti kegiatan itu, Bu. Kira-kira ada yang bisa membuat Ibu fokus kembali pada saat Ibu menerima materi dan menghilangkan rasa bosan itu, Bu? Oh, seperti kegiatan IHT kemarin kita di sekolah gitu kali, Pak, ya? Ya mungkin saya sendiri juga pasti ada lah selintas, rasa jenuh, bosan gitu ya. Kalau saya kemarin sih, setelah melihat tayangan video seperti itu, Pak. Kemarin tayangan, video dari Pak Ahmad itu cukup membuat saya hilang gitu bosennya Iya, gitu setelah iya, melihat tayangan video. iya, Bu. Nah, itu, Bu. Berarti tayangan video yang menarik ya, Bu, ya, agar anak bisa kembali fokus ke pembelajaran, seharusnya itu bisa Ibu tambahkan di dalam RPP Ibu. Kalau itu namanya diferensial konten kalau nggak salah itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak, ya. Jadi di RPP saya ya, Pak, ya, harus diletakkan, ataupun direvisi kembali gitu, ditambahkan diferensiasi kontennya gitu ya, Pak, ya. Iya, Bu, benar itu, Bu. Jadi bagaimana Bu Sadita, apa rencana yang harus Ibu lakukan saat ini kira-kira, Bu? Mungkin untuk dalam jangka waktu dekat ini, untuk di pertemuan berikutnya, selanjutnya saya akan coba menyiapkan sebuah tayangan video yang menarik gitu kali Pak ya. Kemudian untuk dalam jangka waktu panjangnya, mungkin saya bisa ya memperbaiki modul ajar saya, memperbaiki RPP saya dengan memasukkan unsur-unsur diferensiasi konten baik itu di kegiatan awal, inti, ataupun bisa di akhir juga biar pembelajaran saya bisa menarik perhatian murid dan murid pun tidak bosan jenuh dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Gitu kali ya, Pak ya? Oh, bagus sekali tuh, Bu. Luar biasa rencananya. Tapi kira-kira siapa, Bu, ya, yang bisa membantu Ibu Sadita dalam menyusun rencana yang sangat bagus itu, Bu? Mungkin dalam penyusunan rencana tersebut saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru sejawat, mungkin juga bisa dengan Pak Supri selaku guru senior di sekolah, selaku wakakurikulum di sekolah, gitu kali ya, Pak? Iya, Bu. Bisa, Bu. Eee, kira-kira, Bu, setelah berkolaborasi, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan itu, Bu, kira-kira, Bu? Untuk waktu sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya, Pak. Secepatnya akan saya laksanakan dan akan saya terapkan. Namun mungkin untuk hasil pencapaiannya memang tidak langsung terlihat. Dibutuhkan 2 sampai 4 kali pertemuan dulu, agar anak benar-benar bisa, fokus gitu dalam pembelajaran saya. Jadi tidak hanya dilihat pada satu pertemuan saja, dilihat dari 2 sampai 3 kali pertemuan. Ya kita coba dulu saja Pak, namanya proses gitu ya, kita coba jalani, kita coba di pertemuan selanjutnya. Iya, Bu. Bagus sekali itu, Bu. Eee, sangat setuju saya, Bu, itu betul sekali. Kemudian kira-kira Bu Sadita, komitmen seperti apa yang Ibu Sadita lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, Bu? Ya Pak Supri, saya berkomitmen, untuk akan selalu konsisten secara Iya, terus-menerus iya, dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, mencari informasi ataupun referensi-referensi video pembelajaran yang menarik bagi murid di kelas. iya, Bu. Ya, baiklah Bu Sadita, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya, Bu. Dan Ibu Sadita sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan Ibu Sadita. Sekarang, setelah kita sharing, bagaimana perasaannya Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi itu, Bu? Iya Pak, alhamdulillah saya merasa lega, tenang Ya, gitu, Bu. karena ya Ya. jujur saja itu menjadi beban saya gitu ya Pak.
Iya, Bu. Setelah berbincang dengan Bapak gitu, percakapan yang sebentar ini ternyata memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi saya. Saya menemukan solusi dari kesulitan yang saya hadapi di kelas. Iya, Bu. Baiklah Bu Sadita, kira-kira ada lagi yang akan Ibu sampaikan pada saat ini, Bu? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Terima kasih, Pak Supri. Iya, Bu. Saya yang pertama, Bu, mengucapkan alhamdulillah dan juga merasa senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu Sadita yang sangat menarik ini. Ya, semoga apa yang kita bisa saling berkolaborasi ini, Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bagi Ibu ke depannya bisa menyelesaikan masalah Ibu dalam pembelajaran. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih juga dan saya juga merasa senang, Bu. Ya, ya, terima kasih, Pak. Saya mohon izin kembali ke ruangan, Pak. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu. Silakan. Ya. Terima kasih. Refleksi diri dari kegiatan latihan coaching yang saya lakukan dengan Pak Supriyadi sebagai coach dan coachi saya sendiri Sadita Widiasyura. Di mana refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan, segala proses melalui alur tirta sudah dilalui semua, baik itu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab semuanya sudah terjawab dalam percakapan yang dilakukan oleh saya sendiri dan Pak Supri. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan berdasarkan percakapan coaching tadi yaitu komunikasi. Yaitu komunikasi yang baik akan menimbulkan persepsi ataupun pendapat-pendapat yang baik yang meminimalisirkan miskomunikasi antara coach dan coachee. Dan perlu ditingkatkan kembali juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali informasi-informasi dari seorang coachee tersebut. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi dalam kondisi presence atau kehadiran penuh selama dan saat melakukan coaching. Agar kita tetap dalam keadaan presence ataupun kehadiran penuh, tentunya diperlukan semacam daftar-daftar pertanyaan. Jadi di setiap alur tirta, yang pertama misalnya tujuan kita sudah merumuskan gitu pertanyaan pematik apa yang akan ditanyakan kepada coachee. Begitupun juga pada alur identifikasi dan tanggung jawab. Jadi semuanya itu kita sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan pematik yang akan ditujukan kepada coachee agar kita tetap dalam keadaan sadar secara penuh kalau kita sedang melakukan sebuah proses coaching gitu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya terus berlatih bersama teman sejawat dan mungkin juga bisa melakukannya dengan peserta didik. Jadi terus melatih kegiatan coaching ini untuk perbaikan ke depannya. Kemudian apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Setelah saya di coaching, saya merasa lega, yang tentunya tenang karena ya namanya beban gitu ya, permasalahan, kita menghadapi sebuah permasalahan, kemudian kita diajak bicara dengan rekan sejawat kita yang sama-sama guru, memberikan solusi dari permasalahan kita yang sangat mengurangi beban yang kita hadapi tersebut.